Shalom, perkenalkan nama saya Clarissa Balubun dengan NIM 19400-582. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendaftaran tanah pertama kali. Pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 1 PP nomor 24 tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam pembangunan nasional, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan masyarakat akan terus meningkat, baik sebagai tempat bermukim atau untuk kegiatan usaha. Kondisi kehidupan masyarakat terus berkembang sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan zaman. Akibatnya, aktivitas kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan tanah semakin hari semakin bertambah dan bahkan semakin kompleks. Bila kompleksitas itu tidak diikuti dengan upaya penertiban, maka kelak masyarakat akan membebani dirinya dengan permasalahan pertanahan yang semakin rumit. Sehubungan dengan hal itu, kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan akan meningkat juga. Pemberian jaminan hukum di bidang pertanahan pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Selain itu, dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Adapun dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia yang tertuang di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UU-PA. Sebagai pelaksanaan dari UU-PA dalam hal ketentuan pendaftaran tanah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pengaturan lebih rinci dan lengkap tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam pasal 13 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari dua tahap, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali, kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua jenis pendaftaran, yaitu pendaftaran tanah sistematik dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah sistematik dilakukan secara serentak dengan prakarsa pemerintah. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional atau BPN mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertifikat berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan, serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria atau Kepala BPN. Sedangkan pendaftaran tanah sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Banyak masyarakat Indonesia kurang memahami pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menerbitkan sertifikat tanah sehingga menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat. Sampai saat ini, tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia sebagian besar belum bersertifikat atau belum didaftarkan. Berbagai alasan masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya, antara lain biaya pendaftaran tanah yang terlalu mahal, kemudian tidak mengetahui tujuan pendaftaran tanah, dan ada masyarakat yang mengetahui tujuan pendaftaran tanah, tetapi karena sangat berbelit-belit pengurusannya di BPN, sehingga masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya. Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang sering dilaksanakan di Indonesia adalah pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah sistematik sangat jarang dilaksanakan karena memerlukan rencana kerja jangka panjang dan tahunan. Padahal untuk meningkatkan jumlah tanah yang bersertifikat, pendaftaran tanah sistematik ini merupakan cara yang tepat. Pendaftaran tanah merupakan hal terpenting dalam mewujudkan tujuan dari PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu A.
untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang B, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dan yang C, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan pasal 19 UU PA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau disebut subjek hak atas tanah. Kemudian jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah atau disebut objek hak atas tanah, dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya. Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni sertifikat. Sehingga dengan sertifikat itu, pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya, sekalipun tanah itu akan difungsikan dalam lalu lintas perdagangan. Jaminan kepastian hukum memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Memajukan perekonomian nasional, karena sertifikat hak atas tanah dapat dijadikan agunan untuk memperoleh kredit perbankan. Yang kedua, melestarikan lingkungan, karena hubungan yang pasti antara pemegang hak dan objek hak memberikan motivasi pemegang hak untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan negara, karena pendaftaran tanah memungkinkan adanya penertiban administrasi peralihan hak dan itu memungkinkan adanya pemasukan dari bea balik nama. Yang keempat, melindungi kepentingan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. Karena jika tanah pemegang hak dibebaskan untuk kepentingan tertentu, pemegang hak akan memperoleh kompensasi yang wajar. Yang kelima, mencegah atau mengurangi sengketa pertanahan. Dan yang keenam, mendukung perencanaan tata ruang untuk pembangunan. Selanjutnya, pentingnya pendaftaran tanah bagi pemerintah adalah 1. Informasi kepada pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Informasi ini terkait dengan besaran pajak setiap bidang tanahnya termasuk bangunan yang ada di atasnya. Dan yang kedua, terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai pendaftaran tanah di masyarakat. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, perlu ditingkatkan pengadaan penyuluhan yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pertanian, atau Dinas Perpajakan, dan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atau BPN harus meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah yang tanahnya belum terdaftar. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pendaftaran tanah di perkotaan perlu diubah karena adanya ketidakseimbangan antara pendaftaran tanah di perkotaan dengan di pedesaan. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan dan terima kasih sudah menonton.